Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ketua udah masukin tadi. Ya, silahkan bikin doa ya. Yasta'id iqra doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimni ilman tafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unajika ya arhamar rahimin unajika ya arhamar rahimin. Oke, anak-anak, hari ini divaksin dulu ya. Oke, Adila Asila, Maria Abida, Evita Apriana, sakit ya? Semoga sembuh. Yadira Al-Tasya, Imratul Hafizah, Isnaini, Lutfiatul Hasanah, Mar'atul Istiqomah, Nurul Askia, Nabila, Kadir Husnia, Nahdatul Husnia, Nabila Lutfia, Natasha, Naila Hilmi, hadir ya. Nazidalia, Reina, Sarina Gita, sakit ya. Siti Fatima, Siti Rohmiati, Safa Mariza, Sana Murfia, udah sehat? Sahla Koliro, Sylvia Indah, Wilda Tuniswa, semuanya yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya kan? Amin. Gimana perasaannya hari ini? Happy. Oke, kita stretching dulu ya, ayo berdiri. Iza anta sa'idu sofiyadan, Iza anta sa'idu sofiyadan, Iza anti sa'idun wa qalbuki masrurun, Iza anti sa'idun sofiyadan. Oke, silakan duduk. Kemarin kita udah belajar tentang apa? Tentang kebutuhan manusia. Oke, hari ini kita mempelajari materi yang kedua, yaitu kelangkaan dan kebutuhan manusia ya. Ya, kita lihat. Oke, gimana perasaannya kalian kalau umpamanya belum menerima kiriman? Sedih ya? Iya, Umi. Kenapa sedih? Karena ada nasi juga, Umi. Oh, nggak ada nasi juga. Buahnya pun nggak ada. Iya.
kebutuhan manusia ya. Nah, tujuan pembelajaran ini di sini lihat mendeskripsikan tentang pengertian kelangkaan. Nah, yang kedua mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan, mengidentifikasi pengalokasian sumber daya yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Oke, itu tujuannya ya. Kita harus tahu tujuannya. Nah, berarti kita harus tahu tujuan dari kelangkaan tersebut ya, faktor penyebabnya. Pernah melihat ini? Apa melihatnya? Kenapa bisa terjadi antrian? Iya, karena kelangkaan BBM ya kan? Nah, itu terjadi karena kelangkaan BBM. Nah, inti masalahnya di sini adalah bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan alat benda pemuas kebutuhannya yang sangat terbatas. Karena setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang sangat beragam macam. Kebutuhan yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda ya kan? Setiap manusia itu mempunyai kebutuhan tersendiri. Makanya sebuah alat pemuas kebutuhannya itu kadang tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia. Maka akan terjadilah kelangkaan ya. Nah, oke, di sini ada peta konsepnya. Lihat di situ ada alokasi produksi yang terbatas. Di mana penyebab kelangkaan ini? Di sini bisa kita lihat penyebab kelangkaan ini. Yang pertama ada nanti SDA, sumber daya alam yang terbatas. Bagaimana kok bisa terbatas sumber daya alamnya? Karena sumber daya alam yang terbatas itu karena faktor manusianya yang belum bisa menguasai ataupun mengelola sumber daya alam yang ada ya kan? Jadi sehingga tidak bisa dialokasikan kepada manusia yang membutuhkan. Contohnya sawit. Tahu sawit? Sawit kita punya kebun sawit, tapi tidak bisa mengolahnya sampai dia jadi minyak. Berarti kita harus menjual buah sawit itu dulu ya kan? Kita jual dulu, baru nanti minyaknya kita beli dari toko ataupun dari pabrik yang sudah diproses ya kan? Yang kedua ada rusaknya sumber daya alam akibat ulah manusia. Kenapa bisa? Makanya manusia itu harus hati-hati dalam menjaga sumber daya alam yang ada. Karena dengan ulah manusia maka akan terjadilah kerusakan. Contohnya penebangan hutan liar, ya kan? Hutan liar itu kalau ditebang apa yang terjadi? Banjir. Terus apa lagi? Ya kan, tanah longsor. Terus apa lagi yang terjadi? Panas. Iya, karena tidak ada lagi. Ini yang mengeluarkan oksigen, yaitu tanaman ataupun tumbuhan ya. Terus apa lagi? Keterbatasan kemampuan manusia untuk mengelola sumber daya alam. Karena faktor yang ketiga ini itu karena keterbatasan manusia, kurangnya modal, kurangnya biaya pendidikan, kualitas sumber daya alam manusianya ya kan? Karena manusianya kurang modal dalam mengalokasikan ataupun dalam mengelola sumber daya alam yang ada, ataupun pendidikan, teknologi itu sangat mempengaruhi terhadap kemampuan manusia dalam mengelola sumber daya alam. Coba lihat, kenapa kita harus menjual karet? Kenapa tidak diproduksi sendiri? Ya kan? Karena karet itu kita dipanen sama orang tua kita tuh dijual kembali, ya kan? Jual kembali untuk diolah sama pabrik, ya kan? Nah itu karena kurangnya pengolahan ataupun teknologi yang digunakan oleh manusia, kemampuan manusia ya. Selanjutnya kebutuhan manusia meningkat lebih cepat. Nah, kenapa terjadi kelangkaan? Karena kebutuhan manusia ini sangat meningkat lebih cepat. Contohnya ketika bulan puasa ya. Apa yang terjadi di bulan puasa? Apa yang terjadi kelangkaan di bulan puasa? Ada yang tahu? Ada. Siapa yang tahu?
Umi. Ya, apa yang terjadi kelangkaan? Kelangkaan apa yang terjadi bulan puasa? Gas Umi. Gas, ya, betul. Ada lagi? Umi. Ya, Minyak sayur Umi. minyak sayur. Ada lagi? Ayo, yang di sana. Apa lagi yang terjadi kelangkaan di bulan puasa? Apa lagi? Beras Umi. Iya, beras ya. Beras mungkin karena terlalu lama pengirimannya ya kan? Ataupun berasnya digunakan untuk zakat fitrah, untuk hajatan ya kan? Makanya akan menimbulkan kelangkaan ya di kebutuhan manusia yang cepat. Contohnya gas tadi ya. Ketika di bulan puasa orang itu banyak membutuhkan gas, contohnya untuk masak, bikin kue, terus apa lagi? Untuk sehari-hari itu. Untuk apa lagi? Untuk bikin makanan lainnya ya kan? Makanya orang membutuhkan gas yang banyak ya. Jadi, tetapi di saat bulan puasa itu banyak juga orang yang tidak mendapatkan gas. Hasilnya harganya akan naik karena terjadi kelangkaan. Nah, di sini ada beberapa yang menimbulkan pilihan, adalah biaya peluang, ada biaya sehari-hari. Biaya peluang itu berbeda dengan biaya sehari-hari. Kalau biaya peluang itu bagaimana kita membuat biaya peluang? Bagaimana peluangnya kalau umpamanya gas tidak? Apa peluangnya? Gasnya mahal, ya. Terus apa peluang yang harus kita ambil? Solusinya apa? Kita harus menggantikan menggunakan bahan substitusi. Ya, substitusi namanya kan. Nah, bahan substitusi itu contohnya menggantikan gas dengan Kayu. Iya, dengan kayu bakar ya. Dimasak dengan pakai kayu bakar. Nah, ada juga biaya sehari-hari. Biaya sehari-hari yaitu biaya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, terkait dengan ini ada juga dilihat di sini ada laba ekonomi dan laba akuntansi. Di mana laba ekonomi ini digunakan pada saat menggunakan pengorbanan kita dalam mengambil benda ataupun barang ekonomi. Kemarin kita mempelajari ada beberapa barang ekonomi yaitu barang yang bisa kita korbankan demi mendapatkan barang ekonomi tersebut. Kalau laba akuntansi itu laba yang diterima ketika membuat sebuah perusahaan yang ada laba yang dibuat yang diambil dari sebuah produk ataupun barang yang dijual. Ya. Oke, selanjutnya ada langkah. Langkah itu apa sih? Bahasa Inggrisnya apa? Ya, adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai Cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Ya, pernahkah kalian merasakannya? Kapan? Hari Kamis. Ya, ketika belanja belum datang. Biasanya hari Kamis ya. Kenapa? Iya, hari pekan terakhir ya. Pekan terakhir ya. Itu akan terjadi kelangkaan. Oke. Nah, sekarang kita ada diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok. Dan diskusi kelompoknya apa pertanyaannya yang pertama? Pernahkah kamu merasakan kelangkaan? Ya, selain jajan tadi, apa yang pernah kau rasakan? Pernah nggak kamu merasakan kelangkaan? Selain jajan yang di sini tadi ya kan? Pernah nggak? Bisa juga jajan kapan? Nah, apa solusinya? Oke, nanti kalian diskusi sama kawannya ya. Oke, pas ini ya ada 4 kelompok. 1, 2, di belakang. Satu kelompok itu ada 4 orang ya. Ya, kerjaan kelompoknya ya, kerjaan kelompoknya. Ini ada 2 orang. Kalian berapa? Ya. Iya, ya. Iya, di sini ya. Nanti yang sudah bisa dipresentasikan ke depan, oke?
Pasti setiap kelompok itu punya jawaban tersendiri ya kan? Yang unik. Nanti tulis nama kelompoknya ya, nama-nama orang. Iya, oke. Kapan kamu pernah merasakan kelangkaan di lapangan? Nah, tulis di situ ya. Kapan kamu merasakan kelangkaan itu? Nah, setiap kelompok pasti masing-masing punya saat ini gitu. Saat dan ini yang bagaimana gitu ya? Iya, kalau sudah tuh, Ini sudah siap. sudah siap. Nama kelompoknya mana? Iya, nama kelompoknya dibuat kayak mana? Iya, nama-namanya saja. Tidak kan? Kayak dokter belati buat. Siapa yang mau
hasil diskusi tentang kelangkaan. Iya. Pernahkah kamu merasakan kelangkaan? Pernah. Kapan kamu merasakan kelangkaan? Ketika musim kemarau, air sumur kering. Apa solusi yang dilakukan agar tidak terjadi kelangkaan? Dengan menghemat air dan jangan membuang-buang air. Ketika air sudah penuh, maka cepat matikan keran. Jadi kalau sudah airnya penuh, cepat matikan keran. Semua juga kayak gitu ya kalian? Iya, Umi. Oke, terima kasih untuk kelompok Happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok ini lagi. Kelompok apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakilkan kelompok ceria untuk mempresentasikan diskusi kelompok. Pernahkah kamu merasakan kelangkaan? Pasti tentunya kita sudah sering merasakan kelangkaan. Kapan kamu merasakan kelangkaan? Saat akhir bulan, kelangkaan air saat musim kemarau, dan juga kesehatan. Kesehatan termasuk kelangkaan loh teman-teman. Apa solusi yang dilakukan agar tidak terjadi kelangkaan? Menghemat uang dengan cara memisahkan uang jajan per minggu ketika orang tua menjenguk, tidak membuang-buang air dan gunakan secukupnya, dan menjaga kesehatan dengan cara berolahraga dan juga makan makanan yang sehat. Sekian presentasi dari saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar ya, kita harus jaga kesehatan. Jadi uang jajan kalian itu jangan semuanya dihabiskan. Itu jangan dihabiskan. Baru hari Selasa udah habisin jajan, jangan ya. Nanti harus disisihkan untuk biaya apa kemarin dijelaskan? Iya, udah mendadak ya. Ada kebetulan sekarang, ada kebetulan saya ada lagi yang jelaskan semuanya. Oke, kelompok selanjutnya. Bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bahagia akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kelangkaan. Pernahkah kamu merasakan kelangkaan? Jawabannya pernah. Kapan kamu merasakan kelangkaan? Saat kiriman belanja belum datang. Apa solusi yang dilakukan agar tidak terjadi kelangkaan? Menghemat belanjaan yang ada dan tidak membuang-buangnya karena itu mubazir. Itulah Emang bisa ya dibuang-buangnya? Ya. Ada gunanya lah harusnya kan? Oke, Nana. Ada yang mau bertanya? Kita buka sesi tanya jawab ya. Ya. cara menghemat itu bagaimana? Cara menghematnya, jika kita tidak habis pun tidak usah dibuang, Ya. Ada lagi? Ada yang kasih saran yang lain? Nabila? Mengasih saran yang lain cara menghemat uang tadi bagaimana? Membatasi uang jajan. Iya, membatasi uang jajan. Betul ya? Cocok? Najula. Membatasi uang jajan. Tuh. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada, Umi. Ada ya, oke. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mawar akan mempresentasikan diskusi kelompok. Pernahkah kamu merasakan kelangkaan? Iya, pernah. Kapan kamu merasakan kelangkaan? Kami merasakan kelangkaan pada saat antrian mengambil catering karena terkadang kehabisan nasi maupun lauk. Apa solusi yang dilakukan agar tidak terjadi kelangkaan? Solusinya adalah datang lebih awal untuk mengantri agar tidak kehabisan nasi atau lauk tersebut. Nah, itu pengalaman pribadi tuh ya. Pengalaman pribadi sering terjadi seperti itu. Kasihan ya. Ada pertanyaan? Nah, jelas ya? Ya, Pasti solusinya datang lebih awal ya, jangan lama-lama ya, nanti tutup ya kering. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Indah akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, pernahkah kamu merasakan kelangkaan? Yang tentunya pernah. Setiap orang pernah merasakan kelangkaan. Contohnya kelangkaan air bersih. Kapan kamu merasakan kelangkaan? Di saat musim kemarau, yaitu air bersih. Apa solusi yang dilakukan agar tidak terjadi kelangkaan? Tidak menggunakan air yang berlebihan. Saat air bak sudah penuh, kita harus matikannya dengan cepat. Sekianlah yang dapat kami sampaikan. Dulu kita buka sajikannya jawab dulu ya. Lebih cepatnya nampaknya. Nah, ada yang mau bertanya? Iya, Erwin. Ayo. Ada yang mau bertanya? Oke, anak-anak, ada yang mau bertanya, kita buka sesi tanya jawab ya. Oke. Jika mengalami kelangkaan air bersih, bagaimana cara mengatasinya? Menghemat air. Kalau misalnya airnya itu sudah dibagi, bisa misalnya membeli air galon, kemudian nanti atau bisa bikin piring untuk kita. Apalagi di saat musim kemarau, kita harus banyak-banyak menghemat air karena sangat sulit untuk didapatkan. Apalagi di saat musim kemarau ini, pastinya semua orang akan merasakan kemarau juga. Saran dari saya, jika perlu banyak motor dan lebih cepat, lebih baik juga. Ya, betul ya. Kalau umpamanya ada bijinya kotor di banyak, banyak, terus tuh airnya nggak ada, ya udah. Kalau dipakainya mau cepat untuk itu pakai cepat, dan lebih praktis itu gimana ya? Di laundry ya. Nah, setuju dengan pendapat Sarah? Setuju? Setuju. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, kesimpulan dari materi kita hari ini, apa itu yang dimaksud dengan kelangkaan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Iya, ayo Nabila. Kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan kita. Oke, faktor-faktor penyebabnya ada apa? Iya, Rusaknya sumber daya alam akibat ulah manusia. iya, iya. Sumber daya
Iya, iya, Hingga terbatasnya kemampuan manusia untuk mengelolanya. iya. Terus apa solusinya? Selanjutnya, Iya. menghemat dan mencari barang substitusi dari barang yang dibutuhkan. Iya, barang dan bagaimana ya? Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Bagaimana perasaannya hari ini kita belajar pelan-pelan? Iya, saya happy dan bisa kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari, ya kan? Baik itu air, cara mengantri di catering, terus apa lagi? Kesehatan, menghemat uang jajan, iya, dan tidak membazirkan makanan yang ada ataupun jangan dibuang-buang ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita akan bertemu kembali dengan materi selanjutnya yaitu skala prioritas ya.